Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita, lebih baik kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada semua. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kembali materi kita pada minggu lalu, yaitu tentang siklus hidup pada tumbuhan. Yang dimana dari pembelajaran nanti Ibu harapkan kalian mampu atau semakin memahami pengertian siklus hidup pada tumbuhan serta tahapan-tahapannya serta bagian-bagian yang terdapat pada tumbuhan. Baik anak-anak, metode pembelajaran kita pada hari ini yaitu menggunakan metode diskusi. Terdapat dua kelompok, setiap kelompok terdiri dari 2 orang. Untuk kelompoknya sudah Ibu tentukan ya. Untuk kelompok 1 yaitu ada Nora dan Yolanda. Untuk kelompok 2 ada Sevika dan ada Rahma. Oke anak-anak, sebelum kita memulai diskusinya pada hari ini, Ibu mengulang kembali pemahaman kalian mengenai materi minggu lalu. Silakan angkat tangan jika kalian ingin menjawab. Seperti kita ketahui bahwa tahapan siklus hidup pada tumbuhan itu terdapat 7 tahapan. Nah, coba siapa yang masih ingat 7 tahapan siklus hidup pada tumbuhan yang sudah kita pelajari minggu lalu? Saya Bu. Ya, silakan Yolanda. Tahapan siklus hidup pada tumbuhan terdiri dari 7 tahapan, yaitu pertama biji, kedua bertunas, ketiga tumbuhan muda, keempat tumbuhan tua, kelima berbunga, keenam berbuah, dan ketujuh menghasilkan biji kembali. Ya, terima kasih, jawabannya sudah benar ya. Selanjutnya siapa yang masih ingat bagian-bagian pada tumbuhan? Saya Bu. Ya, Mas, silakan. Bagian-bagian tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji Bu. Ya, terima kasih, jawabannya sudah tepat ya. Nah, jadi anak-anak, siklus hidup pada tumbuhan itu terdapat 7 tahapan. Yang pertama yaitu biji, yang kedua yaitu tunas atau berkecambah, yang ketiga itu tumbuhan muda, yang keempat itu tumbuhan tua, yang kelima berbunga, keenam berbuah, dan kemudian menghasilkan biji kembali. Lalu bagian-bagian pada tumbuhan itu ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, buah, dan biji. Setiap bagian memiliki fungsinya masing-masing. Misalnya akar berfungsi untuk menyerap mineral dari dalam tanah. Lalu ada batang yang berfungsi untuk menopang tanaman. Lalu ada bagian-bagian lainnya. Namun sekarang silakan kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing yang sudah ditentukan tadi. Baik anak-anak, kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Nah, topik diskusi kita pada hari ini yaitu kalian harus mendiskusikan dengan teman sekelompok kalian mengenai tahapan-tahapan siklus hidup pada tumbuhan serta bagian-bagian yang terdapat pada tumbuhan. Dan tidak lupa juga kalian harus menjelaskan dan memberikan manfaat serta fungsi tumbuhan. Untuk materi kelompok 1 yaitu tahapan-tahapan siklus hidup pada tumbuhan serta mengapa tumbuhan itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Sedangkan untuk kelompok 2 materinya yaitu bagian-bagian pada tumbuhan dan fungsinya serta bagaimana cara merawat tumbuhan di sekitar kita. Untuk hasil diskusi kalian silakan kalian tulis pada kertas UPS yang akan Ibu bagikan pada setiap kelompok. Jika kalian masih bingung dengan cara mengerjakannya, kalian boleh melihat buku paket pada halaman 32 sebagai acuan diskusi kita pada hari ini. Dan di akhir nanti kalian harus mempresentasikan hasil diskusinya ke depan per kelompok. Sudah siap untuk diskusi hari ini? Siap Bu. Waktu diskusi kalian 30 menit ya, dimulai dari sekarang. Silakan. Selamat berdiskusi. Sudah.
waktu diskusi kalian sudah habis. Sekarang waktunya presentasi. Sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian? Siap, Bu. Baik, kita mulai saja dari kelompok 1. Silakan maju. Baik, kami kelompok 1 akan mempresentasikan tahapan siklus hidup pada tumbuhan dan mengapa tumbuhan itu penting untuk manusia. Yang pertama, biji. Biji merupakan awal kehidupan tumbuhan. Di dalam biji terdapat embrio atau calon tumbuhan yang masih terlindungi oleh kulit biji. 2. Bertunas atau berkecambah. Pada tahap berikutnya adalah berkecambah. Pada tahap ini biji mulai berpecah dan tumbuh akar kecil serta lunas. Yang ketiga, tanaman muda. Setelah berkecambah, tumbuhan memasuki fase tanaman muda. Pada tahap ini, batang semakin tinggi, akar semakin kuat, dan daun mulai bertambah banyak. Yang keempat, tanaman tua atau dewasa. Tanaman muda kemudian berkembang menjadi tanaman dewasa atau tua. Pada tahap ini ukuran tumbuhan sudah maksimal dan bagian-bagiannya telah berkembang sempurna. 5. Berbunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan. 6. Berbuah. Setelah menjadi penyerbukan dan tumbuhan, bunga akan berkembang menjadi buah. 7. Menghasilkan biji kembali. Di dalam sebuah buah terdapat biji yang nantinya akan menjadi calon tumbuhan baru. Tumbuhan sangat penting bagi manusia karena tumbuhan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan untuk bernapas. Tumbuhan juga menjadi sumber makanan bagi manusia dan hewan, baik berupa buah, sayur, biji-bijian maupun umbi-umbian. Selain itu, tumbuhan membantu menjaga keseimbangan lingkungan dengan menyerap karbon dioksida, mencegah erosi, menjaga kesuburan tanah, serta menjadi tempat hidup berbagai makhluk hidup. Banyak tumbuhan juga dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan, bahan bangunan, pakaian, dan berbagai kebutuhan sehari-hari. Karena itu, keberadaan tumbuhan sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Itu tadi presentasi dari kami. Sekian, terima kasih. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang apa saja bagian-bagian pada tumbuhan dan fungsinya serta bagaimana cara merawat tumbuhan di sekitar kita. Berikut ini bagian-bagian pada tumbuhan. 1. Akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang merupakan 1. Akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Akar berfungsi untuk menyerap air dan zat hara dari tanah, menopang tumbuhan agar berdiri kokoh, serta menyimpan cadangan makanan pada beberapa jenis tumbuhan. Akar juga membantu proses penyaluran air dan mineral ke seluruh bagian tumbuhan. 2. Batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang menjadi tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Batang berfungsi menopang tubuh tumbuhan agar tetap tegak, mengangkut air dan zat makanan dari akar ke daun, serta menyalurkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Pada beberapa tumbuhan, batang juga dapat menyimpan cadangan makanan. 3. Daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang biasanya berwarna hijau karena mengandung klorofil. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan dengan bantuan cahaya matahari. Selain itu, daun juga berperan dalam pertukaran gas dan penguapan air. 4. Bunga. Bunga adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Di dalam bunga terdapat bagian-bagian yang membantu proses penyerbukan dan pembuahan. Bunga juga memiliki warna dan aroma yang dapat menarik serangga untuk membantu penyerbukan. 5. Buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang terbentuk setelah proses pembuahan pada bunga. Buah berfungsi melindungi biji agar tetap aman hingga siap tumbuh menjadi tumbuhan baru. Selain itu, buah juga membantu penyebaran biji ke tempat lain. Dan yang terakhir itu biji. Biji adalah calon tumbuhan baru yang terbentuk di dalam buah. Di dalam biji terdapat embrio tumbuhan dan cadangan makanan yang digunakan saat awal pertumbuhan. Jika mendapatkan air, udara, dan suhu yang sesuai, biji akan berkecambah dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ada juga cara merawat tumbuhan di sekitar kita. Tumbuhan perlu dirawat agar dapat tumbuh dengan baik, sehat, dan subur. Cara merawat tumbuhan
menyiram tanaman secara teratur agar kebutuhan air terpenuhi, memberi pupuk untuk mendapatkan nutrisi tanah, serta meletakkan tumbuhan di tempat yang mendapatkan cukup cahaya matahari. Selain itu, tanah di sekitar tumbuhan perlu dibersihkan dari gulma atau rumput liar agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman. Tumbuhan juga